Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar akuntansi keuangan tentang kewajiban jangka panjang wesel atau sering kita sebut sebagai utang wesel jangka panjang. Apa itu utang wesel jangka panjang? Utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Adapun karakteristik dari utang wesel jangka panjang ini yaitu yang pertama, pembayaran jatuh pada satu tanggal. Yang kedua, jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Yang ketiga, dalam jumlah utang mengandung unsur bunga. Yang keempat, terjadinya utang berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan harus disetujui oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham. Adapun resiko dalam utang jangka panjang, yang pertama, resiko semakin lama waktu pengembaliannya, semakin besar hutangnya. Yang kedua, jumlah sumber dana pinjam sangat terbatas. Yang ketiga, mempengaruhi nilai saham perusahaan. Yang keempat, berkurangnya ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang memiliki utang jangka panjang. Penerbitan wesel jangka panjang mendapatkan 3 cara. Yang pertama, harus menentukan penerbitan weselnya dengan 2 bagian, dengan nilai nominal dan tidak dengan nilai nominal. Ada perhitungan beban bunga dan pembayaran wesel. Oke, pencatatan kewajiban jangka panjang. Contohnya tanggal 1 Desember 2017 PT Semangat terus meminjam uang sebesar 240 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran. Jurnal penerbitan utang jangka panjang. Kas terhadap kewajiban wesel sebesar 240 juta. Nah, untuk perhitungan tahun pertama, angsuran pokok pinjaman 240 juta dibagi 6 kali angsuran menjadi 40 juta. Setiap tahunnya dia membayar angsuran pokoknya sebesar 40 juta. Dengan perhitungan bunga 10% dikali 240% menjadi 24 juta. 40 juta ditambah 24 juta menjadi 64 juta. Untuk jurnal pembayaran angsuran pertama, yaitu kewajiban wesel, beban bunga, dan kas. Kewajiban wesel sebesar 40 juta, beban bunga sebesar 24 juta, dan kas sebesar 64 juta. Oke, untuk angsuran kedua, angsuran pokok pinjaman 240 juta dibagi 6 angsuran sama dengan 40 juta. Angsuran pokok ini tidak dapat berubah karena ini angsuran pokoknya. Per tahunnya kita hutang kitanya gitu. Harus membayar hutangnya sebesar 40 juta setiap tahunnya. Yang berkurang hanya bunga pokoknya karena sebelumnya hutangnya sudah dibayarkan. Jadi angsuran bunganya 10% dikali sisa hutang di tahun sebelumnya menjadi 200 juta. Sehingga 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Jadi besarnya angsuran tahun kedua sama dengan 60 juta. Untuk jurnal pembayaran angsuran tahun kedua, kewajiban wesel, beban bunga, dan kas sebesar 40 juta, kewajiban weselnya dan beban bunganya 20 juta, dan untuk kasnya 60 juta. Oke, untuk sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.